Yang paling besar buat kamu. Kerja keras ya anakku. Makan paha ayam yang besar. Mama pilih kasih. Cing juga mau makan. Oke, ini sama seperti ayah. Yang paling besar buat kamu. Bawa Cing cepat pergi. Cing. Kakak, kamu sudah sadar? Cing hari ini dapat mantu. Cing, kamu dibully lagi. Tidak ada. Cing jatuh tidak sengaja. Kakak, aku sopin kamu makan. Keluarga Xiao dimusnahkan, tinggal aku dan Cing. Saling bergantung. Sekarang meridianku rusak total. Jangan bilang balas dendam, makan pun harus. Cing yang mengemis. Kakak kenapa tidak makan? Mantaunya tidak enak ya? Tidak mungkin. Aku cuma pikir, nanti kalau aku sudah sembuh, akan kubelikan makanan terenak. Untuk Cing. Benarkah Cing mau makan tanghulu? Dulu tiap ulang tahun Mama selalu belikan Cing tanghulu. Oke. Mantu panas dasar bocah nakal. Kamu nyolong bakpauku lagi. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Cepat pergi. Pengemis kecil. Pengemis bau, pengemis bau, pengemis bau. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Ayo pergi. Kakak. Lihat deh. Aku mau beli permen buah. Cinger hebat. Kamu suka makan permen buah kan? Ayo makan. Nggak mau kakak saja yang makan. Kalau kakak sudah makan, pasti bisa berdiri lagi. Orang cacat. Bisa berdiri terus, kenapa? Dek, ikut kami yuk. Kita ajak kamu makan enak. Kalian siapa mau ngapain? Anak sekecil ini pinter banget. Pasti laku mahal nih. Hahaha. Ayo. Berhenti. Kakak tolong aku. Kakak tolong aku. Kakak tolong aku. Kakak tolong aku. Lepasin Cinger. Kalau berani sentuh Cinger, kalian bakal aku habisi. Dasar! Pengemis berani ngancam aku. Kali ini nggak ada yang bantu kamu, tunggu aja. Kamu bakal mati kelaparan. Hah? Cinger. 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 Bintang kesepian pembawa sial. Jalur energi terputus. Tapi masih ada sedikit harapan. Baiklah, karena kita bertemu, biar aku beri kamu kesempatan. Panglima Harimau dari Sia kami hanya menyerang wilayah Sia sedikit saja, tapi kamu memburu kami hingga 800 di 10 negara. Dewa perang terkuat Cimo, hanya aku yang tersisa. Benarkah kau ingin membunuh semuanya? Asal kau tak bunuh aku, 10 negara akan tunduk padamu. Semua wanita cantik termasuk aku akan jadi milikmu. Jiwa tentara api merah, bertulang baja kau menyerang wilayahku selangkah saja. Aku hancurkan negaramu. Panglima Harimau, sejak Anda memimpin perang 300 pertempuran besar kecil, tanpa kalah sekalipun kini bahkan menghabisi 10 negara Simo. Negara-negara sekitar mundur 100 li dari perbatasan, bersumpah tunduk pada negeri Kusya kabar kemenangan ke istana. Raja kirim 12 perintah rahasia meminta tuan pulang ke ibu kota terima penghargaan. Diangkat jadi Jenderal Tianz. 10 tahun perang tanpa henti, bikin negara-negara gentar. Sekarang Xia sudah kuat, sudah waktunya. Tarik mundur pasukan. Bangun. Lapor Jenderal Macan dulu yang menculik. Orang jahat yang bawa adik Anda sudah ditemukan. Tuan, apakah Anda salah paham? Kami tidak kenal Anda. 15 tahun lalu, kuil naga tua di timur kota, kalian menculik adikku.
Tuan, maksud Anda apa? Kami tidak mengerti. Jangan bunuh aku. Aku akan bicara. Gadis kecil itu, kami jual ke keluarga kaya di Jiangzhou untuk jadi menantu kecil. Jangan bunuh aku, tolong. Aku bisa antar kamu. Siapkan kereta ke Jiangzhou. Jenderal Macan, Tuan Raja masih di ibu kota, menunggu Anda kembali untuk menerima gelar. Soal penghargaan, biar Long Jitian terima dulu. Sekarang, tak ada yang lebih penting selain menemukan adikku. Ya! Gubernur Jiangzhou Wei Wudao. Menghormat Jenderal Macan. Menghormat Jenderal Macan. Menghormat Jenderal Macan. Menghormat Jenderal Macan. Bangunlah. Jenderal Macan ini data terkait adik Anda. Sekarang dia ada di rumah Ding di Yuncheng, Jiangzhou. 15 tahun berpisah. Xingge. Kakak akhirnya temukan kamu? Ngapain sih? Suruh kamu kerja. Kamu ribut-ribut di sini. Kamu nggak suka. Maaf, Ma. Aku nggak sengaja. Aku langsung beresin. Oh iya, Ma. Sebelumnya aku sudah kirim info orang hilang buat cari kakakku akhir-akhir ini. Ada yang hubungi aku nggak? Hubungi apaan? Kakakmu itu cuma bocah manja. Minta makan aja nggak bisa. Pasti udah mati di luar. Dengar ya kalau kamu masih berani diam-diam. Buang-buang uang, lihat nanti mama hajar kamu. Ma, tapi kan dia tetap kita bayar mahal buat beli dia. Kalau mama sampai bunuh dia, jadi sia-sia dong. Jingli ini babi yang kamu maksud? Kampungan banget. Pantas aja kamu gampang banget. Jual dia. Sayang, siapa wanita ini? Dia bilang, mau jual aku? Maksudnya apa? Kamu ngomong apa sih? Kamu tahu dia siapa? Dia itu pewaris utama keluarga terkemuka Yuncheng. Putri besar keluarga Zhao. Zhao Xiaowei. Aduh. Ternyata Nona Zhao senang bertemu. Ibu Xiaowei sudah setuju denganku. Dia bilang asal mengambil anak di perut Xiao Muqing, lalu diambil. Jadikan obat untuk Tuan Zhao sebagai hadiah ulang tahun. Bukan cuma keluarga Ding bisa ikut pesta ulang tahun Tuan Zhao jadi keluarga terpandang Yuncheng. Malah aku bisa jadi menantu mereka. Benarkah? Kita bisa jadi besan keluarga Zhao. Aduh, anakku. Ini benar-benar hokinya besar. Aduh. Tidak bisa. Aku harus cepat siapkan hadiah spesial. Sudah, jangan lama-lama. Kalau telat kasih hadiah ulang tahun kakek, kalian bisa celaka. Cepat mulai. Aduh, Xiaowei. Orang dan mobil sudah aku siapkan. Tinggal ke rumah sakit. Operasi bisa langsung mulai. Tingli, Macan saja tak memangsa anaknya. Yang aku kandung, itu anakmu juga. Diam kamu malah hamil anak perempuan. Masih berani bicara. Tak bisa lanjutkan keturunan keluarga Ding. Apa gunanya aku punya kamu? Permisi, apakah Xiao Muqing ada di rumah? Xiao Muqing ada di rumah? Kamu siapa buat Xiao Muqing? Mau apa cari dia? Aku kakaknya. Kamu kenal dia? Mau tanya, apakah dia baik-baik saja beberapa tahun ini? Aduh, kamu yang kinger, kakak yang sering dia sebut. Kenapa baru datang? Dia baru saja dibawa ke rumah sakit. Kenapa dia? Kamu siapa? Kenapa tanya tentang menantuku? Mau apa? Pergi, jangan di sini. Jangan ngomongin orang di depan rumah kami. Jangan bergosip di sini. Kenapa tanya menantuku? Mau apa? Maaf, aku kakaknya Xiao Muqing. Dia terluka, kenapa ke rumah sakit? Oh. Aduh. Ternyata besar ya. Aduh. Mucing mau melahirkan. Ya harus ke rumah sakit kan? Lihat, aku sudah siapkan banyak suplemen buat dia. Ini lagi mau antar ke dia. Dia hamil. Dia di rumah sakit mana? Kita pergi bareng. Dia di rumah sakit Yuncheng. Tapi sebaiknya kamu jangan ikut. Apa maksudmu? Kamu tahu nggak tentang Tuan? Aduh. Kagetin aja. Ngapain teriak?
Bukan aku yang melarang kok. Lihat, Mujeng itu mau melahirkan. Kalian juga lama nggak ketemu. Kalau dia ketemu kamu, bisa terlalu emosian. Nanti malah keguguran. Bahaya buat dia dan bayi. Gimana dong? Ah, bener juga. Kalau gitu beberapa hari lagi aku baru ketemu dia. Ya kan? Pokoknya kalau Mucing keluar rumah sakit, aku langsung kasih tahu dia. Makasih ya. Aku pamit dulu. Bajingan penculik brengsek itu, bukannya katanya kakaknya udah mati kelaparan? Aku harus buru-buru ke RS. Setelah ambil bayinya, suruh orang bunuh si kecil itu, biar nggak ada masalah. Tuan, hadiah-hadiah itu semuanya mahal. Miss Ching dulu hilang bertahun-tahun, tapi Kayaknya hidupnya lumayan. Nanti setelah aku ketemu Ching, keluarga Ding, aku pasti kasih hadiah. Tapi, aku masih agak khawatir. Aku pergi dulu ya. Tidak bisa, aku harus lihat sendiri. Bagaimana keadaan Kinger? Kalau ada sedikit saja masalah lagi, aku tak akan maafkan diriku putar balik ke rumah sakit. ya. Xiaowei, tenang saja. Aku sudah khusus minta dokternya jangan beri anestesi untuk si kecil itu. Supaya nanti saat bayi dikeluarkan, pasti tidak ada. Efek obat sama sekali harus paling sehat. Kamu benar-benar niat. Tentu saja. Asal Tuan puas. Si mungil Xiao Muking itu tidak layak disayangkan. Anak-anak, aduh. Gawat-gawat. Kakaknya si mungil itu. Benar-benar datang nyari. Kita harus cepat ambil anaknya sekarang. Kalau tidak, bisa terjadi hal buruk. Takut apa? Biar ketahuan juga tak apa. Di Yuncheng, siapapun harus tunduk pada keluarga Zhao. Ma, jangan khawatir. Kalau dia tak cari masalah, bagus. Kalau dia nekat selidiki, aku bawa dia juga ke neraka. Hahaha, bagus. Oh ya, nak, ini hadiah dari Mama untuk Tuan Zhao. Nanti jangan lupa kasihkan, ya. Jangan lupa kasih nanti. Nona Zhao, anak yang Anda minta sudah diambil dengan operasi. Sudah kotor, cepat bawa pergi. Anak, kembalikan anakku. Si mungil, kamu berani kotorin aku. Dasar si mungil, masih berani cari masalah. Mau aku bunuh, percaya? Maaf, di mana Xiao Muking? Di sana, Terima kasih. imut kecil nyawa anak itu. Bisa bawa untung bagi keluarga Zhao, itu keberuntungannya. Tak tahu berterima kasih berani melawan. Tingli, kamu si imut. Kamu ayahnya anak itu? Ayah, kenapa? Cuma mati, kan? Anggap saja dia berbakti buatku, bukan cuma diberikan pada keluarga Zhao, bahkan buat aku sendiri. Jika perlu tangan sendiri, aku rela. Berhenti, kalian berdua. Tak akan hidup baik. Kamu makhluk manis. Biasa malas makan, ya sudahlah. Masih berani nakuti Nona Zhao hari ini? Aku akan ambil organmu, satu persatu. Sebagai permintaan maaf ke Nona Zhao. Ibu benar. Harus kasih adrenalin juga. Aku mau kamu sadar melihat sendiri. Organnya satu persatu. Diambil dari tubuhmu lawan. Inilah akibatnya. Bawa masuk. Ayo. Kalian tak akan hidup baik. Halo, apa Xiao Muking di dalam? Ibu, kumohon, kalian mau apakan aku? Terserah, tapi kumohon, lepaskan anakku. Bagaimanapun, dia darah daging keluarga Ding. Apa kamu gak lihat anakku? Belum menikah masuk keluarga Zhao. Sudah ada pelayan yang nurut kamu mau aku. Demi kamu sama si imut itu, tinggalkan kekayaan ini. Mimpi di siang bolong ya. Kalian kayak gini, nggak takut karma? Karma? Yang nunggu keluarga Ding. Cuma kekayaan tanpa batas. Lakukan. Ambil organnya, cabut satu-satu semua. Lihat apa kau masih bisa kutuk aku. Jangan. Tidak. Jangan. Hai, halo. Permisi, Xiao Muking ada di dalam? Kamu siapa? Ngapain cari istriku? Aku kakaknya. Bukannya udah dibilang jangan datang? Sebagai kakak kenapa nggak nurut? Aku cuma mau lihat Cinger sebentar. Tenang, aku nggak akan jumpa dia juga nggak bakal ganggu dia. Berhenti, tidak membiarkanmu bertemu Cinger. Itu demi kebaikan Cinger. Kalau sekarang kamu masuk, bisa-bisa malah jadi 2 nyawa melayang. Kamu bisa tanggung jawab? Tapi Tapi apa?
Wanita mana yang tidak melahirkan anak? Aku juga mertuanya, masa aku mau mencelakainya? Aduh, mama kamu sama dia. Banyak omong buat apa? Anak muda. Jangan kira aku nggak tahu kamu cari adikmu. Itu cuma alasan kamu cuma mau manfaatin kesempatan dekat sama keluarga Ding. Nggak bakal bisa. Pergi. Kurang ajar. Hong Lian. Aduh, memang aku kurang ajar. Kenapa? Ku beritahu ya, Xiao Muqing itu. Kami beli dengan uang, bukan cuma ini. Kakak ipar yang bahkan belum pernah ketemu, bahkan dia sendiri. Kalau aku suruh lahirin, dia harus lahirkan. Suruh mati. Dia juga harus mati. Dokter, tolong lepaskan aku. Biarkan aku selamatkan anakku. Jauh keluarga udah incar. Bukan cuma seorang bayi lahir. Bahkan master bela diri. Juga nggak punya jalan hidup. Buat operasi sama orang, pakai pisau bedah. Tapi buat hewan pakai pisau juga. Harus pakai pisau jagal. Jangan. Kamu bilang apa? Kenapa teriak-teriak kalau kamu ganggu urusan di dalam? Aku bunuh kamu. Tidak, ini bukan suara orang melahirkan tuan muda dalam bahaya. Qing Er dalam bahaya. Cepat biarkan aku masuk. Hei, bahaya! Mana? Kenapa aku tidak lihat? Kalian tidak dengar Qing Er teriak, ini bukan suara orang melahirkan. Jelas dia dalam bahaya. Oh, maksudmu ini? Tentu kami lihat. Tapi, itu memang kami suruh. Apa? Manis. Kamu dan adikmu orang rendahan, memang lahir jadi mainan buat ditertawakan. Mati pun tak berharga. Aduh, kakak ipar. Xiao Muqing mati demi keluarga Ding. Itu akhir terbaik baginya. Jangan. Tolong, jangan. Jangan. Kakak tolong. Kakak tolong. Kakak, Qing Er. jangan. Kalian cari mati. Qing Er. Menipu aku. Menyiksa adikku. Kalian sudah siap mati? Menipumu, kenapa? Xiao Muqing itu milik keluarga kami. Kami beli dia dengan uang sama seperti daging babi di pasar. Mau bunuh atau potong, terserah aku. Kau samakan adikku dengan babi anjing. Keluarga Ding kalian layak dimusnahkan seluruhnya. Kurang ajar, ini rumah sakit keluarga Zhao. Berani buat masalah di sini. Berapa nyawa yang kau punya? Aku tak peduli mau keluarga Zhao atau keluarga Ding. Hari ini kalian semua mati. Sombong amat. Di kota Yun, belum ada yang berani bicara ke keluarga Zhao seperti itu. Mereka cuma mau mendekatimu. Makanya adikku jadi begini. Lalu kenapa adikmu hanya barang untuk dijual beli seperti babi? Dia bikin aku senang sebentar saja. Harusnya dia bangga. Bener. Belah aja satu yang lucu, biar Nona Zhao bahagia. Transaksi ini sangat layak. Aduh, kakak ipar. Dunia memang begini. Yang lemah dimakan kuat, aku lebih kuat darimu. Aku bisa buang hajat di kepalamu sekalipun mau salahkan siapa. Salahkan saja kau dan adikmu. Cuma orang desa yang polos. Oke. Baiklah. Benar-benar keluarga Zhao di Yuncheng. Benar-benar hukum rimba. Hari ini, aku tak peduli kekuatanmu atau latar belakangmu. Siapapun berani sakiti Qing Er, akan hancur total. Sombong di Yuncheng. Belum ada yang meremehkan keluarga Zhao kalian semua serang dia. Biar dia tahu aturan Yuncheng. Xiao Yi, nanti saat kau ditangkap, aku akan buat kau lihat sendiri. Bagaimana organ adikmu? Satu persatu, dikeluarkan olehku. Bocah, lain kali lihat-lihat dulu salah lawan orang tertentu. Bisa kehilangan nyawa. Ngapain banyak omong? Langsung kirim dia ke neraka. Berisik. Meninggalkan istri dan anak, menjual anak demi kemuliaan. Menindas yang lemah. Merenggut nyawa orang. Hari ini, semua kalian yang menyakiti adikku. Masuk neraka terdalam. Kau! Mau apa? Ku peringatkan Xiao Wei itu putri besar keluarga Zhao. Aku menantu keluarga Zhao. Kalau kau berani sentuh aku pastikan kau tak bisa keluar Yuncheng. Aku sudah lakukan. Kenapa? Jangan dekati aku. Aku gubernur Jiangzhou, murid Wei Wudao. Berani sentuh aku. Sama saja menampar gubernur. Jangan bilang Wei Wudao gubernur Jiangzhou aja cuma segitu. Raja Langit datang pun, tak ada yang bisa selamatkanmu. Xiao Yi mau apa kamu? Hah, Tuan, ada masalah nona pendarahan hebat.
Cinggal. Panggil dokter, panggil yang terbaik. Tuan Xiao, Nona Xiao, sekarang sudah aman. Bisa pulih dalam sebulan. Cinggal. Maaf ya kakak terlambat. Kakak, itu kamu. Iya kakak. Semuanya salah kakak. Membuatmu menderita. Aku kupikir, takkan bisa bertemu kamu lagi. Kakak janji mulai sekarang. Kakak takkan pergi lagi. Cinggal. Kamu nggak hamil kan? Anaknya di mana? Dengan kekuatan keluarga Zhao, kalau kakak pergi, pasti tidak balik. Anak itu, anaknya sudah tiada. Kenapa anaknya hilang? Katakan ke kakak, apapun yang terjadi. Kakak pasti bela kamu. Kalau bilang, kenapa? Si kecil itu sudah dibawa anakku ke rumah Zhao. Hadiah ulang tahun untuk Tuan Zhao sekarang. Mungkin sudah dipotong. Jadi obat atau minuman. Apa? Kakak, kita tak kuat lawan keluarga Zhao. Aku tak mau setelah kehilangan anak. Kehilangan dirimu juga? Kalian kira tak datang. Aman begitu saja. Aku kasih tahu. Setelah anakku selesai ikut pesta ulang tahun hal pertama. Bawa jagoan keluarga Zhao. Datang habisi kalian berdua. Balas dendam untukku. Tak perlu seribet itu. Kalau keluarga Zhao berani sakiti adikku, ambil ahli waris keluarga Xiao. Hari ini juga pesta ulang tahun Zhao jadi pesta duka. Tuan Gubernur, hadiah untuk adik Tuan Hu Shuai. Sudah siap semuanya pakai standar kenegaraan. Semua dipersiapkan sesuai tradisi negara. Bagus. Negara Syah damai dan makmur. Semua berkat Hu Shuai. Sekarang kakak adik mereka kumpul. Memang pantas dirayakan. Ada satu hal lagi, Zhao Xiaowei atas nama murid. Undang Anda ke Yuncheng hadiri ulang tahun kakeknya, Zhao Shanghe. Saya harus dampingi Hu Shuai. Sepertinya tak sempat. Begini, suruh Jiang Tianhe siapkan hadiah besar. Biar dia pergi mewakiliku. Mengerti? Silakan pergi. Xiao Yika ini terlalu arogan, Xiao Wei. Kamu harus hentikan dia. Orang desa. Hanya kuat sedikit. Di Yuncheng, aku punya banyak cara atasi dia. Sekarang yang paling penting harus selenggarakan pesta ulang tahun kakek. Oke, setelah pesta. Pasti habisi dia. Semuanya, terima kasih semua sudah meluangkan waktu untuk datang ke pesta ulang tahun kakek saya. Tidak apa-apa, bisa datang ke ulang tahun Tuan Zhao. Itu kehormatan bagi kami. Betul. Nona Zhao murid andalan gubernur di masa depan keluarga Zhao. Pasti makin berjaya. Nanti, jangan lupa kami ya. Tentu saja. Ini dia dari keluarga Zhao, menantu baru pilihan. Tuan Ting, memang tampan sekali. Nanti kedua keluarga kita harus sering bertemu. Benar, harus begitu, membungkuk pada orang berkuasa. Rasanya seperti ini ya. Mengorbankan si imut demi ini, sangat sepadan. Xiao Wei. Keluarga Zhao pimpin Yuncheng. Atur kota ini dengan baik. Kedepannya akan bawa Yuncheng jadi penguasa Jiangzhou. Jadi saya usul, untuk keluarga Zhao, untuk kakek Zhao bangun kuil leluhur, dirikan kuil hidup. Benar keluarga Fang dari Yuncheng setuju. Siap membantu keluarga Zhao bangun kuil leluhur, dirikan kuil hidup. Keluarga Qin dari Yuncheng setuju. Keluarga yang dari Yuncheng setuju. Kami juga setuju. Kami juga setuju. Dasar buta semuanya. Siapa berani datang buat keributan di keluarga Zhao? Berani-beraninya ganggu keluarga Zhao. Aku sudah siapkan peti mati. Datang ke sini untuk mengantar keluarga Xiao ke liang lahat. Hanya keluarga Zhao, mana pantas nikmati kuil leluhur dan kuil hidup. Ulang tahun malah dikasih peti mati. Uang arwah buat buka jalan. Siapa seberani itu? Berani kutuk keluarga Zhao? Siapa sih berani berpura-pura jadi hantu di keluarga Zhao? Cepat juga ubah omongan, tapi nggak tahu. Hari ini keluarga Zhao hancur. Kau mau ikut hancur juga nggak? Nak, tolong aku. Ah, Ibu! Xiao Yi! Dulu keluarga Zhao sudah jatuh. Kamu masih hidup karena keberuntungan. Tapi masih berani kemari. Dingli, kamu bawa anak perempuanku kemana? Cepat balikin anakku. Bajingan. Xiao Muking, kamu imut juga. Cuma demi satu anak, urusan segede biji wijen. Berani bawa orang masuk ke keluarga Zhao-ku, ngacauin pesta ulang tahun kakekku. Masalah kecil. Adik dan anakku, 2 nyawa. Buat kalian. Cuma masalah kecil. Tentu saja, di Yuncheng, keluarga Zhao itu paling berkuasa. Hari ini yang datang ke pesta, semua orang terkenal. Di depan kita, dia dan si lucu itu.
tak ada artinya. Xiaoyi, kamu dengar nggak? Di depan keluarga Zhao kalian orang rendahan? Cuma semut kalau tahu diri. Segera lepaskan ibuku. Kalau tidak, sebentar lagi kalian berdua, kulit dan urat bakal dicabut, tulangnya dihancurkan. Xiaoyi, kalau hari ini ada apa-apa dengan ibuku, biarpun kamu lari ke ujung dunia keluarga Zhao, takkan lepaskan kamu. Takkan lepaskan. Kamu pikir kamu layak? Jangankan keluarga Zhao, keluarga kecil kayak gini, bahkan raja sekalipun, harus tunduk padaku. Ibu, Ku minta cuma sekali. Serahkan anak itu. Kalau tidak, aku habisi semua di sini. Semuanya, termasuk keluarga besar. Tak ada yang selamat. Xiaoyi, ini rumah keluarga Zhao. Kamu nggak takut amarah mereka? Aku akan bunuh kamu. Amarah? Kamu dan ibumu hina adikku, anak keluarga Xiao. Dibawa pergi, hilang nggak tahu kemana, apa kamu nggak takut amarahku? Katakan, di mana anak itu? Kurang aja, karena bisa bela diri, berani tantang keluarga Zhao terus. Bahkan berani ancam habisi keluarga Zhao. Kamu kira aku, Zhao Xiaowei, nggak punya emosi? Orang-orang masuk. Yin Yang Luosha, pakai pedang kalian. Ajarkan ke Xiaoyi ini. Di Yuncheng, siapa yang berkuasa? Siap, mereka Yin Yang Luosha. Masing-masing setara master bela diri. Kalau berdua gabung, itu sama saja maut datang. Setengah langkah ke Grandmaster pun bisa mati. Kak, jangan. Penjahat rendahan. Dua algojo goib kayak gitu nggak layak mati di tangan tuanku. Nggak pantas sama sekali. Kurang ajar. Cuma seorang budak berani remehkan kami. Bunuh dia. Gimana mungkin dua Luosha itu pembunuh top 3 daftar langit. Tapi dibunuh bawahan saja. Sekali lagi, serahkan anaknya. Serahkan anak itu. Kalau tidak, keluarga Zhao habis. Aku ingin lihat siapa sebenarnya berani bicara besar begini, menghancurkan keluarga Zhao. Siapa sebenarnya dia? Bicara besar sekali. Itu Master Zhao dan Master Lin. Kakek, kamu datang. Tuan Zhao! Ini untukmu, paman kecil yang imut. Dia bukan cuma bunuh 2 orang raksasa. Dia juga ancam habisi keluarga Zhao. Dia anggap Anda tidak ada. Pengemis bau dapat sedikit keberuntungan. Berani tantang kekuatan Zhao. Orang tua sekarat seperti dia. Berani ngaku dirinya langit. Menurutku keluarga Zhao sudah terlalu sombong. Kurang ajar, hanya mengalahkan 2 pembantu rumah. Kira dirinya benar-benar kuat. Anak muda, di belakang Zhao tua ada ahli agung hadiah dari gubernur. Grandmaster kuat. Satu orang bisa hancurkan kota, kalau kamu sekarang berlutut dan terima hukuman. Masih sempat! Anak muda, kalau kamu mau tobat dan sumpah janji jadi anjing keluarga Zhao 100 tahun, akan dimaafkan. Takkan bunuh kamu. 100 tahun. Berarti dia jadi anjing seumur hidup. Xiaoyi, Grandmaster ada di sini. Mau lihat kamu sehebat apa? Tunggu Grandmaster lumpuhkan kamu, akan kubawa kamu ke penjara. Siksa habis-habisan. Anak muda, kesempatan cuma sekali. Pilih hidup, tetap harus mati. Grandmaster. Cuma Grandmaster saja. Apa hebatnya? Aku akan hancurkan keluarga Zhao. Meski jutaan Grandmaster datang, tak akan bisa hentikan aku. Anak kecil, kamu mungkin tak tahu. Kekuatan Grandmaster bisa membelah sungai. Dan menghancurkan gunung hanya dengan 1 jari. Xiaoyi, tubuh Grandmaster sekeras besi surgawi, kebal senjata tajam. Serangan fisik tak mempan, energi mengalir seperti sungai deras, tak pernah putus. Sejak dulu, siapa meremehkan Grandmaster? Tidak pernah berakhir baik. Ini jadi kata terakhirmu. Anak muda, lakukan sendiri, masih bisa mati dengan terhormat. Kalau aku yang bergerak, tulang pun tak bersisa. Dalam radius 3 meter, satu orang sama kuatnya dengan negara. Itulah kekuatan Grandmaster. Itu kekuatan. Yang diberikan gubernur kepada keluarga Zhao. Ayam kampung dan anjing liar. Semut coba guncang pohon. Hahaha, Xiaoyi. Bukankah kau mau membela si imut ini? Bukankah kau cari anak itu? Ku beritahu kau, seumur hidupmu takkan bisa menemukannya. Dan lagi, setelah kau mati, aku akan bawa si imut ini pulang. Aku akan membuatnya terus melahirkan untukku. Lahir 1, ku gali 1. Lahir 1, ku gali 1. Aku akan buat kau selamanya jadi budak darah keluarga Zhao. Di depanku, berani bilang sakiti King Er. Baik. Hari ini aku hancurkan keluargamu, Zhao. Semua yang kau andalkan akan lenyap sia-sia.
Anak muda, kau akan membayar kesombonganmu hari ini dengan nyawa. Bersiaplah mati. Ah! Hanya Grandmaster? Cukup satu pukulan. Keluarga Zhao, aku hancurkan semua yang kau punya. Apakah keluarga Zhao menyerah? Aura kejam tak terbatas, seperti kehendak neraka. Siapa yang punya kekuatan seganas ini? Celaka, ini amarah Jenderal Macan. Cepat kumpulkan semua orang. Segera menuju kota Yun. Jika ada yang menghalang, habisi saja. Siap. Jika tak bisa meredakan amarah Jenderal Macan, takutnya kita semua akan kehilangan kepala. Ini bagaimana bisa begini? Master Lin bahkan tidak tahan satu pukulan darinya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kakak dari anak lucu ini punya kekuatan sehebat ini. Chao Shanhe, andalan keluarga Zhao. Sang master sudah aku kalahkan, serahkan keponakanku. Aku hanya bunuh orang Zhao yang layak mati, biar keturunan tak bersalah keluarga Zhao tetap hidup. Bocah, jangan senang dulu. Aku akui aku remehkan kamu. Tak sangka usiamu muda sudah jadi master. Ini pil darah ganas. Setelah diminum, kekuatan akan naik drastis. Benar. Kamu bisa kalahkan aku. Mungkin kamu sudah master tingkat 5. Tapi, aku minum pil darah ganas. Kekuatanku bisa sampai level 7. Setiap level master, perbedaan besar. 7 lawan 5, benar-benar timpang. Xiaoyi pasti mati. Keras kepala. Tenaga jadi harimau, kekuatanku sudah lewati master level 8. Bocah, hari ini kau pasti mati. Kau cuma semut, berani melawan. Rasakan, hancur. Ini bagaimana bisa? Dia bahkan membunuh master itu. Ahli tingkat master sekali gerak tangan langsung musnah. Sebenarnya seberapa tinggi level dia? Jangan-jangan di atas master? Bodoh. Tuan pernah mengguncang 1 juta tentara. Tuan menumpas musuh di perbatasan hanya pakai 1 pedang. 76 negara. Orang rendahan seperti ini. Datang sebanyak apapun tetap cari mati. Bocah hari ini sampai di sini saja. Kalau kamu mundur sekarang, keluarga Zhao pastikan tak akan dendam. Bila kantor gubernur menuntut keluarga Zhao yang tanggung jawab, aku peringatkan lagi, serahkan orang itu. Aku hanya akan membunuh keluarga Zhao, orang yang pantas mati. Benar-benar mau lawan keluarga Zhao? Omong kosong. Jelas keluarga Zhao yang menindas, merebut putriku. Sekarang malah memfitnah. Xiao Muqing, jangan pura-pura kasihan. Dengar ya. Jangan kira kakakmu jago bela diri. Ini Master Lin. Dia orang kantor gubernur. Kakakmu membunuh orang dari kantor gubernur, itu artinya menantang kantor gubernur. Meski dia jauh lebih kuat, kali ini dia pasti mati. Benar, kau menyinggung keluarga Zhao. Andalkan kekuatan, mungkin kau bisa keluar dari aula ini. Tapi kalau berani menantang gubernur, pasti tak ada jalan hidup. Bukan cuma anjingnya Wei Wudao, bahkan kalau dia sendiri di sini, juga harus berlutut. Bajingan Tuan Gubernur adalah pemimpin Jiangzhou. Semua keluarga besar Yun Cheng menghormatinya berani menghina Tuan Gubernur. Berarti memusuhi seluruh keluarga besar Yun Cheng? Benar, berani mencemarkan nama gubernur. Benar-benar cari mati. Kita harus bela martabat gubernur. Semua orang ini sangat susah diatur, terlibat banyak pembunuhan. Hari ini sebagai murid gubernur, saya kumpulkan kalian semua. Bersama kita basmi orang ini. Dia tidak hormat pada yang lebih tinggi. Meremehkan para pejabat. Keluarga Qin Yun Cheng bersedia bekerja sama dengan keluarga Zhao untuk basmi dia. Keluarga Fang Yun Cheng setuju? Kita keroyok dia. Hahaha, Xiaoyi. Harusnya bilang kamu sombong. Atau bilang kamu bodoh. Modal sedikit ilmu bela diri, sampai anak buah gubernur pun tidak kamu anggap. Sekarang semua keluarga besar marah. Kali ini bagaimana kamu bisa lolos? Dikepung oleh semua keluarga. Hari ini kamu tak bisa keluar dari Yuncheng. Bahkan tak bisa keluar dari Jiangzhou. Kakak, dia benar. Gubernur, kita tak sanggup melawan dia. Kamu pergi dulu, aku tahan mereka. Ada masalah apa? Aku tanggung sendiri. Tidak masalah.
Dengan mereka saja, belum cukup bikin aku kabur. Ku beritahu dia Wei Wudao, kalau dia tak datang, ya sudah. Kalau dia berani datang, pasti akan aku gantung dia, cambuk 3 hari, lalu tanya dia dengan baik bagaimana jadi gubernur Jiangzhou. Kurang ajar. Sudah mau mati masih lancang bicara. Hari ini kamu pasti bayar untuk kesombonganmu. Semua serang bersama. Bunuh dia. Aku jawab pasti akan lapor prestasi kalian ke gubernur. Benar, semua serang bersama. Bunuh dia, bunuh dia. Tuan Gubernur datang. Jenderal juga datang. Xiao Yi, kau tamat. Kakak, Jangan takut, kakak di sini. Aduh. Jenderal datang sendiri. Ini kehormatan besar bagiku. Tentu saja. Aku datang atas undangan Tuan Zhao. Gubernur pun khusus meminta aku menyiapkan sedikit hadiah ulang tahun. Begitu masuk ruang pesta, kok langsung dengar ada yang menghina gubernur. Tuan Jenderal, semua karena saya kurang teliti. Nanti pasti akan melapor pada Tuan Gubernur meminta maaf dan bertanggung jawab. Tuan Jenderal, ini semua gara-gara penjahat ini mengandalkan kekuatan membunuh ahli keluarga Zhao kami. Keluarga Zhao kami tak mampu melawan. Makanya gubernur jadi malu. Tuan Jenderal, bukan seperti itu keluarga Zhao yang mulai berbuat jahat. Kakakku hanya ingin menyelamatkanku. Oh, jadi begitu. Dia demi kamu berani membunuh terang-terangan menentang gubernur ya? Benar. Kalau begitu, kalian berdua harus mati. Apa? Manis kecil, kamu pikir pura-pura sedih bisa dapat simpati? Keluarga Zhao kami didukung gubernur. Aku juga murid gubernur menurutmu. Jenderal Jiang percaya kamu. Atau aku? Xiao Yi, jangan kira bisa kungfu. Kamu tetap tak bisa lindungi adikmu. Di depan kekuasaan. Kekuatan itu tak ada artinya. Oh, kekuasaan petarung di bawah pasukanku. Petarung sehebat apapun, tetap bakal mati. Jangan, Tuan Jenderal. Semua ini karena aku tak ada hubungan sama kakakku. Kalau kau mau lepaskan kakakku, aku mau tanggung semua kesalahan. Xingge, tak perlu berlutut pada mereka. Hari ini siapapun di keluarga Zhao, siapapun di belakangmu, utangmu pada keluarga Xiao harus dibayar satu persatu. Harus dibayar satu persatu. Sombong sekali. Kamu kira andalkan kekuatan. Bisa lawan kekuasaan terbesar di Jiangzhou? Bisa lawan kekuasaan terbesar di Jiangzhou? Kekuasaanku dengan level kalian. Bahkan tak layak tahu apa-apa. So, Nona Zhao adalah murid gubernur. Di depan Nona Zhao, semua identitasmu tak berarti. Justru kamu menindas yang lemah, tak hormati pejabat. Sebagai komandan Jiang Cheng, saya berhak menangkapmu. Tanpa peduli benar salah, menyalahgunakan kekuasaan, tindak tanpa selidik Wei Wudao. Begitu cara dia ajarmu. Berani juga si kecil. Berani sebut nama gubernur langsung. Itu jelas tak sopan pada gubernur. Kamu ingin mati rupanya. Buta banget si kecil apa Wei Wudao. Tak pernah ajari kamu. Orang macam apa? Yang tak bisa kau hadapi. Di Jiangzhou gubernur itu segalanya. Di sini belum ada yang tak bisa sentuh kantor gubernur. Belum ada orang yang tak bisa disentuh. Kalaupun ada, jelas bukan kalian. Beberapa bocah ini. Kamu keterlaluan. Berani-beraninya kau sering menghina Tuan Besar. Patut dipukul. Berani sekali. Xiao Yi, kamu gila. Komandan adalah orang kepercayaan gubernur. Kamu berani biarkan bawahanmu menampar wajah Pak Komandan. Bicara bilang rakyat rendahan atau elit kekuasaan tiap kali buka mulut. Meski Wei Wudao sendiri ada di sini, tamparan ini tetap tidak bisa dihindari. Kamu keterlaluan. Status gubernur Xiao Yi sangat istimewa. Bahkan nama baiknya lebih berharga dari adikmu. Juga kamu, dua bocah lucu ini. Ribuan kali lebih tinggi, hari ini kamu biarkan bawahanmu menyerang komandan diam-diam, mempermalukan gubernur. Apakah kau mau melawan seluruh Jiangzhou? Pejabat harus utamakan rakyat. Bawahan Wei Wudao ini semuanya begitu angkuh. Atasan rusak, bawahan pun ikut rusak. Ta Heran Yuncheng jadi tempat persembunyian kotor. Wei Wudao ini masih pantas jadi gubernur. Aku bereskan kalian dulu, lalu cari dia, dan selesaikan urusan ini. Tuan Gubernur punya jabatan tinggi dan kuasa besar, menguasai Jiangzhou. Semua keluarga di Yuncheng sangat kagum. Kau kira hanya melukai 1-2 orang? Seperti kalian bersaudara yang imut ini, kehilangan satu yang imut. Juga pantas dapat perhatian gubernur. Apa? Orang gila menamparku. Mereka mencoreng muka gubernur. Penyebabnya ternyata hanya karena satu yang imut. Xingge, bukan yang imut seperti yang kalian bilang. Tapi adik perempuanku tercinta. Anaknya juga bukan yang imut seperti kalian sebut. Tapi satu-satunya keturunan keluarga Xiao. Tak peduli apa soal keturunanmu. Kalau kau berani permalukan kantor gubernur, kau cari mati.
Markas militer Jiangzhou, aku Jiang Tianhe. Keluarga Zhao dari Yuncheng. Ada yang berani hina gubernur. Aku minta bantuan. Kirim pasukan ke Yuncheng. Ini perintah militer begitu perintah keluar. 100.000 tentara Jiangzhou langsung ke lokasi Xiaoyi. Komandan besar panggil 100.000 tentara. Kamu tamat. Kak, cepat pergi. Semua ini karena aku tak ada hubungannya denganmu. Aku tak ingin baru bertemu kamu, langsung melihatmu mati. Sekarang baru takut. Terlambat. 100.000 tentara sudah mengepung kota Yun. Walau dia jadi lalat, juga takkan bisa kabur dari tanganku. Xiao Muking, kamu selalu ingin tahu si kecil itu di mana? Aku kasih tahu, dia sudah aku serahkan ke leluhur dan diolah jadi pil emas. Mau tahu caranya? Dengan menguras semua darahnya. Darahnya dijadikan obat. Campur sebagai ramuan. Bajingan, bahkan anakmu sendiri juga kamu korbankan. Anak manis seperti kamu. 100 mati pun tak masalah. Berani juga kamu 100.000 pasukan penjaga Jiangzhou datang. Masih berani berbuat jahat? Tak ada panglima di sini 100.000 pasukan penjaga. Dengarkan komando berkumpul. Ikuti aku basmi musuh. Anak manis tak tahu diri. Kalian mau habis satu keluarga? Apa? Itu milik gubernur. Pedang perang Syura. Dengan pedang pusaka ini, Tuan Gubernur. Lewat lautan mayat dan darah. Saya menonjolnya. Langkah demi langkah. Baru jadi pemimpin Jiangzhou sekarang. Pedang pusaka guru, kenapa menghalangi kami? Apa guru sudah tahu kejahatan Xiaoyi? Siap turun tangan sendiri untuk mengambil nyawanya? Pasti begitu. Pedang pusaka gubernur ada di sini. Itu bukti dia sudah tahu. Xiaoyi, kali ini kau benar-benar terjebak. Lari. Hari ini aku akan duduk di sini, menunggu Wei Wudao datang. Dan bahas keadilan dengannya. Bukan. Kenapa kamu sombong? Kuperingatkan. Dengan status serendah ini nyawamu serendah semut. Seumur hidupmu tak akan bisa belah Xiao Muking yang imut itu. Dapatkan keadilan? Banyak bacot. Hari ini siapapun juga. Tak ada yang bisa halangi aku menuntut keadilan. Dewa halangi, aku lawan dewa. Buddha halangi, aku lawan Buddha. Sombong sekali. Xiaoyi, apa yang Ding Li bilang itu benar adikmu. Dijual ke keluarga Ding 15 tahun. Kerja keras seperti sapi. Disuruh-suruh terus hidup seperti binatang. Itulah nasib orang kecil seperti kalian, hanya pantas kami perbudak semaunya. Mengorbankan kalian biasa saja. Memperbudak rakyat menyenangkan. Orang kecil seperti kalian. Tak ada yang bisa lolos hari ini. Lucu, kau urus saja keadaanmu sendiri. Sekarang kau sudah dikepung 100.000 tentara. 100.000 tentara bersenjata bisa caping kau dalam sedetik. Xiaoyi, orang berkuasa itu, gunung tinggi yang menghalangi, menindas orang kecil seperti kalian, selamanya tak bisa bangkit. Baik. Hari ini, aku akan buat kalian lihat dengan darah. Kemarahan rakyat kecil. Bisa genangi medan perang. Anak muda berani juga. Mau mati masih berani. Melawan hingga melukai. Jujur saja. Sekarang aku malah agak kagum padamu kalau bukan karena kamu melanggar kejahatan berat. Mungkin aku benar-benar bisa kasih kamu kesempatan. Jadi jenderal di bawahku. Tuamu. Bahkan tak pantas jadi penjaga gerbangku. Denganmu saja. Kau kira aku mau kerja untukmu? Tak tahu malu. Anak bodoh sombong. Tuan Jenderal orang ini berkali-kali menghina. Tuan Gubernur, kami tak tahan lagi. Mohon perintah Tuan Gubernur untuk bunuh penjahat ini. Betul meski itu berarti melanggar perintah Tuan Gubernur. Dan menerima hukuman kami tetap mau membunuh dia. Demi menjaga kehormatan Tuan Gubernur. Wei Wudao. Memang pelihara anjing-anjing setia, tapi semuanya anjing galak. Nyawa tak pantas disayangkan. Menjelang mati masih cerewet. Kurang dari setengah jam. Genial guruku pasti datang. Saat itu, itulah akhir hidupmu. Setengah jam? Terlalu lama? Biar aku percepat. Wei Wudao, segera ke sini temui aku. Gawat, percepat lagi dalam 1 menit. Harus sampai ke keluarga Zhao. Kamu benar-benar cari mati. Tuan Jenderal, tak perlu bicara lagi dengannya. Cepat kerahkan 100.000 pasukan, bunuh dia. Jika guru marah, aku siap tanggung semua. Kamu sanggup tanggung itu? Kamu sudah buat masalah besar untuk Jiangzhou. Kalian sudah benar-benar pantas mati. Kamu sanggup tanggung itu? Guru Anda datang.
Orang ini bukan hanya melukai tunanganku, bahkan Jenderal Jiang yang menjaga ketertiban juga dia permalukan. Benar-benar kelewatan. Mohon guru turun tangan. Hukum berat murid ini. Tuan Gubernur, bukan seperti itu. Aduh. Tuan Gubernur, orang ini melakukan kejahatan berat, juga menolak ditangkap. Melawan penegak hukum, bahkan memukul saya. Mohon Tuan Gubernur, hukum berat dia. Kalian sudah bertarung dengan orang ini? Inikah kaum elit Yun Cheng yang kamu pimpin? Adikku menderita di sini 15 tahun. Bayi dalam kandungan 10 bulan dikeluarkan paksa dari perut. Hingga kini belum ditemukan. Jiang Cheng, beginikah cara kamu memerintah? Kurang ajar. Kamu cuma pengemis kecil. Bocah lucu, berani-beraninya mempertanyakan guru. Lapor kepada gubernur. Orang ini sulit dikendalikan. Ia meremehkan keluarga besar kita di kota Yun. Tidak hormati otoritas, tak punya rasa takut. Kami sedang menanggapi. Panggilan Nona Zhao. Siap bekerja sama menyerang. Bersedia bantu gubernur. Jadi, Wei Wudao, kau Gubernur Jiangzhou yang arogan, mau menyerangku? Kalau bukan aku, Mau lawan siapa lagi? Atau kau akan melawanku? Tunggu guru tangkap kau. Aku pasti biar kau rasakan semua siksaan dunia ini. Wei Wudao, kau dengar tidak? Kenapa belum ambil tindakan? Kau murid pembangkang, berani melawan Tuan. Menurutku, orang pertama yang harus dibunuh adalah kau. Saya lalai, bikin kota Yun kacau. Jadi kotor. Khusus mohon maaf pada Tuan. Saya lalai, bikin kota Yun kacau. Jadi kotor. Khusus mohon maaf pada Tuan. Jadi, apa kesalahanmu? Saya tak disiplinkan bawahan. Biar mereka yang lucu ini mencemari mata Tuan. Salah. Yang salah kamu membiarkan mereka. Membiarkan penyakit ini tumbuh. Diam-diam sudah mencelakakan. Begitu banyak orang tak bersalah. Ini keponakanku. Dia diculik. Bisa sampai ke sini? Ke telinga gubernur setinggi itu. Kalau hanya rakyat tak bersalah, mereka dirugikan sesuka hati. Bisa sampai ke telinga gubernur? Ini salah saya. Saya bersalah. Yang mulia gubernur dia cuman pengemis yang bahkan di jalanan pun tak dapat sedekah. Anda jangan percaya hasutannya. Diam. Sudah buat masalah besar. Masih berani panggil aku guru. Sekarang segera serahkan anak yang dicari Tuan. Kalau tidak, keluarga Zhao akan lenyap dari Yun Cheng. Yang mulia gubernur, tolong tenang. Apakah ini memang hanya salah paham? Salah paham? Salah paham. Kamu ini bodoh banget. Sudah bikin masalah besar. Sekarang, kamu dibuang ke negeri tandus. Takkan kupakai lagi. Yang mulia gubernur, jangan. Minggir! Kalau masih bandel, kupenggal sekarang juga. Ini, bagaimana bisa begitu? Cao Shanhe, kesabaranku habis. Jika tak serahkan orang, 100.000 tentara akan masuk, menghancurkan tempat ini. Semuanya hancur. Saya telah bekerja keras untuk keluarga Zhao. Puluhan tahun saya membangun ini. Semua yang saya kumpulkan selama ini, semuanya hancur. Tuan Gubernur, semua ini gara-gara keluarga Zhao. Kami tidak tahu. Kami tertipu oleh keluarga Zhao. Tuan Gubernur mohon hukum keluarga Zhao dengan tegas. Setelah itu beri kami jalan keluar. Tuan Gubernur, tolong beri kami jalan keluar. Kalian membangkang penguasa? Masih berani minta ampun? Pergi ke neraka tanpa akhir. Bertobatlah. Neraka tanpa akhir? Jangan. Daripada kamu lempar kami ke neraka, lebih baik langsung biarkan aku mati. Ngapain bengong? Seret semua sampah ini, bawa pergi. Tuan Jiang, ayo pergi. Saya pergi. Kenapa saya itu harus pergi? Kenapa saya harus pergi? Saya pergi. Jiang Tianhe, berani melawan perintah? Wei Wudao, sekarang sudah begini. Apa lagi yang saya takutkan? Semua. Anjing tua Wei ini memang mau kita mati. Kalian minta ampun pun takkan ada guna. Kalau mau hidup, ikuti aku. Komandan Jiang, apa maksudmu? Kita semua sudah dikepung 1.000 pasukan. Apa mungkin masih ada jalan keluar? 10.000 tentara mengepung kita. Bahkan seekor tikus yang bisa menggali pun sulit lolos dari sini. Kamu masih mau kabur? Lalu menurutmu kita harus apa? Harus apa? Dikepung 10.000 tentara, bagaimanapun kita tidak mungkin keluar. Sekarang satu-satunya cara, bunuh Wei Wudao, lalu palsukan kematian. Seolah dia dan Xiao Yi sama-sama mati. Kita bisa kabur hidup-hidup. Bukan cuma itu,
aku juga bisa menggantikan Wei Wudao jadi gubernur baru Jiangzhou. Kamu? Latihan 100 tahun lagi. Tetap saja kalah sama satu tanganku. Kamu mana pantas jadi gubernur Jiangzhou? Aku memang belum layak. Tapi kalau ditambah, ini Apa ini? ini cap harimau api merah dibuat oleh orang penting di tentara api merah. Fungsinya ada dua. Satu, bisa bentuk perangkap, halangi penyelidikan luar. Dua, bisa kumpulkan aura membunuh ribuan tentara. Dan buat formasi 10 pembantai. Mau sekuat apapun, bisa mati dalam sekejap. Aku pegang Hufu, bisa gerakkan kekuatan 100.000 tentara penjaga. Mereka takkan tahu apa yang terjadi di sini. Mereka hanya kira kita sedang lawan penjahat. Selama aku bunuh kamu, setelah aku keluar, kebenaran ini bisa aku atur. Sesuka hati, hahaha. Jiang Tianhe, jangan cari mati. Saran aku patuh saja jaga perbatasan. Mungkin masih ada jalan hidup. Wei Wudao, kamu takut ya? Kekuatan 100.000 tentara. Walau kamu master dan tak terkalahkan, tetap sulit lolos kalian semua. Masih ragu? Apa mau ikut aku? Pegang Hufu, habisi mereka, atau tunggu si tua busuk ini geledah dan hancurkan kalian? Tetap saja mati. Aset keluarga Zhou puluhan tahun. Tak boleh hancur di tangan saya. Gubernur Jiang kami akan bertarung bersamamu. Ya, lawan dia. Lawan dia! Semua lihat baik-baik. Selanjutnya, aku akan bunuh pengkhianat ini. Wei Wudao, kau lihat, kan? Kekuatan 100.000 tentara. Hanya butuh sedikit. Kekuatan kecil saja. Aku bisa menyingkirkanmu. Selama aku mengalahkanmu, lalu bersihkan para pengganggu ini, maka Jiangzhou ini, bukankah akan jadi milikku semua? Formasi receh, mau lawan aku? Kau terlalu polos. Masih berani remehkan? Formasi api merah ini, Xiaoyi. Gubernur sudah kalah. Relasimu itu. Dan latar belakang yang kau banggakan di depan Gubernur Jiang. Tak berarti apa-apa. Xiaoyi, sekarang giliranmu. Hong dia, Nona, formasi pasukan api merah ini memang formasi pembunuh terbaik. Tapi lawan aku belum cukup. Barusan, aku cuma pakai 1% kekuatannya. Tak disangka, kamu malah remehkan formasi ini. Jadi selanjutnya, kekuatan akan kutingkatkan 100 kali lipat. Kita lihat kau tahan atau tidak. Jiang Tianhe, apa yang kau lakukan berani sentuh Tuan? Ini sudah kurang ajar. Wei Wudao, Gubernur Wei. Oh, mantan gubernur. Aku akan bunuh mereka sekarang. Lalu kirim kau juga. Bagaimana kalau kalian mati bersama mereka? Jangan, Kak. Cepat kembali. Semua, mulai sekarang, Jiangzhou akan aku pimpin. Kekuasaan gubernur, semua milikku. Milikku. Kalian tahu harus bilang apa keluar, kan? Jiang Panglima? Ah, bukan. Gubernur Jiang! Keluarga Ding akan selalu ikut Anda. Semua keluarga Yuncheng siap ikut perintah Gubernur Jiang. Gubernur Jiang, mulai sekarang, Anda adalah raja baru di Jiangzhou. Xiaoyi, lihat baik-baik sekarang. Tunggu saja, pergi ke neraka dan menyesallah. Seperti semut menabrak pohon, punya jurus lain. Keluarin saja. Ini bagaimana mungkin? Tuan Jenderal, bukankah Anda bilang dengan formasi ini pasti bisa menangkap Xiaoyi? Formasi api merah diciptakan oleh atasan militer. Bisa menahan segala jenis kekuatan di dunia. Tapi tak bisa melawan atasan militer sendiri. Sekarang formasi ini sudah hancur. Jangan-jangan dia benar-benar seseorang yang sangat hebat. Identitas tuanku, bukan untuk ditanya oleh kalian. Di depan tuanku, trik kecilmu itu berani-beraninya dipamerkan. Hei, Tuan Gubernur. Saya salah.
Saya mau pergi jaga perbatasan. Bertarung demi menjaga wilayah. Menyesal sekarang. Sudah terlambat. Orang! Bawa dia ke penjara mati. Tentukan hari untuk eksekusi. Bukan begitu, Tuan Gubernur, dengar dulu penjelasan saya. Kenapa bisa ternyata di atasan militer? Walau kekuatan duniawi besar, tetap tak bisa melawan atasan militer. Jangan-jangan langit ingin menghancurkan keluarga Zhao? Kakek, apakah keluarga Zhao hari ini benar-benar di ujung jalan? Aduh. Kakak ipar, Anda atasan militer. Pantas saja Anda bisa memerintah gubernur. Zhao Xiaowei, Zhao Shanhei keluarga Zhao kalian. Biasanya sering berbuat jahat. Sekarang karmanya datang. Zhao Shanghai. Di mana putri adikku? Serahkan dia. Kalau tidak, aku akan buat seluruh keluarga Zhao kalian habis semua. Sejak kapan sisa keluarga Xiao bisa sombong begini? Langsung mau habisi satu keluarga? Sisa keluarga Xiao. Benar dialah, 15 tahun lalu. Karena pengkhianatan negara sisa keluarga Xiao dihancurkan, entah bagaimana dia pelajari ilmu bela diri. Sekarang bikin kacau di Jiangzhou. Tuan Shui, akhirnya Anda datang. Kalau Anda tidak datang, keluarga Zhao kami akan punah oleh mereka. Tenang, hari ini aku ke sini untuk tangkap Xiao Yi. 15 tahun lalu, ketua keluarga Xiao bergabung dengan Jepang, jual negara demi kehormatan. Setelah Wu Hundian temukan, langsung dicegah. Bencana besar akhirnya bisa dihindari. Tapi, masih ada 2 sisa keluarga Xiao, belum ditemukan. Salah satunya adalah Xiao Yi. Oh, jadi begitu. Sebelum keluarga Xiao ketahuan berkhianat, juga termasuk petinggi militer, pantas saja kau bisa pecahkan formasi komandan. Oh! Xiao Yi, hampir saja aku tertipu olehmu. Ternyata kau anak pengkhianat. Berarti kau juga pengkhianat negara. Hari ini Tuan Muda Shui datang untuk menangkapmu. Aduh. Xiao Yi, tuduhan pengkhianatanmu sudah terbukti. Sekarang Tuan Muda Shui ada di sini. Tidakkah kau menyerah saja? Keluarga Xiao dituduh berkhianat. Kami dijebak. Aku pasti akan ungkap kebenarannya. Tapi siapa engkau sebenarnya? Kenapa? Bisa tahu soal musnahnya keluarga Xiao begitu jelas. Tuan Muda Shui adalah pemimpin Wu Hundian. Wu Hundian kekuatan terbesar di ibu kota. Jika Tuan Muda Shui bilang keluarga Xiao berkhianat, maka keluarga Xiao pasti pengkhianat. Tuan sudah ditemukan. Keluarga Shui selalu diam-diam mengendalikan Wu Hundian. Dulu keluarga Shui yang membasmi keluarga Shui yang bertindak. Pengkhianatan keluarga Xiao sudah diketahui semua. Kau cuma teriak tak bersalah. Apa bisa membalikkan fakta? Menodai nama baik keluarga Xiao. Membasmi keluarga Xiao. Hari ini, jika aku tak musnahkan keluarga Shui, aku bukan manusia. Ayo. Lihat apa yang kupegang. Anakku. Xingye. Sebenarnya kamu mau apa? Xiao Yi, 15 tahun lalu, semua meridianmu putus lalu kabur. Lalu menghilang selama waktu itu, kekuatan keluargaku Shui tak dapat satu berita pun. Ini menunjukkan betapa misteriusnya gerak-gerikmu, betapa menakutkannya latar belakangmu. Menghadapi orang seperti kamu, haruskah tak siapkan sesuatu? Lepaskan anak itu. Aku bisa biarkan kalian pergi dengan selamat. Kalian berdua kembali ke Wu Hundian. Lapor ke ayahku, bilang saja, aku sudah temukan sisa terakhir keluarga Xiao. Sedang dieksekusi. Ya. Katakan mau apa sebenarnya? Pil tulang mayat ini, setelah diminum, akan hilangkan semua kekuatan. Tulang jadi darah. Telan saja pil ini, baru aku lepas anak itu. Baik, aku minum. Kak. Sekarang, lepaskan anak itu. Kak. Baik, aku sekarang lepaskan dia. Hahaha. Xiao Yi, semua keluarga Xiao sama saja. Dulu keluarga Xiao kalian temukan, keluarga Shui kami memberontak.
lalu lapor ke Wu Hundian. Aku leluhur keluarga Xue langsung menuduh keluargamu, Xiao, melakukan makar, menjatuhkan tuduhan itu pada keluarga Xiao. Setelah itu semua anggota keluarga Xiao, sebanyak 172 orang dibunuh habis. Bodoh sekali, benar-benar bodoh. Dendam ini harus kau bayar dengan darah. Sombong sekali kau, cuma anak kecil lemah yang nadinya putus, baik meski kau punya keberuntungan. Kau telan pil mayat ini. Tulangmu akan meleleh jadi darah. Dengan apa kau bisa melawanku? Tuan, biar aku cincang dia jadi ribuan potong untuk membalas dendam Tuan. Hong dia. Selamatkan King Air sekarang juga. Dendam ini akan kubalas sendiri. Ya! Awalnya, saat aku menerima bayi itu, aku tak tahu siapa dia, tak disangka. Kau sendiri yang muncul. Xiao Yi, tenang saja. Aku akan kirim kau ke bawah sekarang, bersatu lagi dengan keluarga Xiao. Yang harus mati adalah kau. Mana mungkin efek obat Shigu dan bahkan Grandmaster hebat tak sanggup menahan? Bagaimana mungkin kamu baik-baik saja? Levelku sudah jauh di atas tingkat dewa. Cikotan saja tak bisa apa-apa padaku. Apa? Di atas tingkat dewa, keluarga Xueku. Aku, Xue. Ibu, seluruh keluarga Xiaoku 102 anggota keluarga. Hari ini aku Xiao Yi bersumpah di sini akan membasmi keluarga Xue untuk menenangkan arwah keluarga Xiao yang telah tiada. Jangan khawatir, Jenderal Hunona hanya terlalu emosi. Tanda vitalnya sudah stabil. Sampai sadar butuh waktu lagi. Permisi. Xingge, tenang saja. Dendam anakmu, aku pasti balas semua yang pernah menyakiti keluarga Xiao kita. Tak ada yang kuloloskan. Tuan, Divisi Bayangan sudah selidiki kasus penculikan bayi belakangan ini. Ada puluhan ribu kasus, semuanya terkait keluarga Xue, anak Nona, dan bayi-bayi yang hilang dulu. Sepertinya sudah dijadikan pil emas. Keluarga Xue memang pantas musnah. Akhir-akhir ini, mereka ada acara apa? Besok keluarga Xue di ibu kota akan gelar zaman dunia. Berusaha gabung berbagai kekuatan, memprovokasi Long Chitian untuk kuasai pasukan Qian, jadi kekuatan nomor 1. Nomor 1 di dunia, keluarga Xue juga layak. Beritahu Long Jitian setuju saja permintaan mereka. Lalu atas nama Qian kumpulkan semua pejabat. Besok aku akan ke jamuan dunia. Di depan semua, bongkar kebusukan keluarga Xue. Bersihkan nama keluarga Xiao. Ya! Tuan Panglima Hu, ada surat rahasia untuk Anda. Sudah berapa kali ku bilang, panggil aku Wakil Panglima? Panglima utama Qian hanya Panglima Hu. Baik. Sialan keluarga Xue segera kumpulkan 800.000 pasukan Qian. Kepung jamuan dunia. Siap. Leluhur, Tuan Long sudah balas surat. Bukan cuma akan datang langsung, juga akan bawa 800.000 pasukan Qian untuk dukung keluarga Xue. Bagus. Long Jitian itu pengawas negara sekarang. Dan juga pegang jabatan Komandan Qian. Baik kekuasaan atau status. Semua di bawah satu orang, di atas semua orang, dengan dukungannya, hal besar bisa tercapai. Sampaikan perintah, pesta besok. Harus dengan standar tertinggi. Sambut dengan upacara paling megah. Tidak boleh lengah. Baik. Tapi masih ada satu hal. Sebelumnya, Hanner mengutus orang kirim pesan. Katanya di kota Yun ditemukan jejak sisa keluarga Xiao. Tidak apa-apa. Mereka serangga kotor. Tak bisa timbulkan badai. Yang terpenting sekarang, siapkan baik-baik pesta besar besok. Tidak boleh ada satupun kesalahan. Baik, leluhur.
Tuan Sakazaki, Anda sungguh cerdas. Jenderal Hu menyerahkan kekuatan militer, Long Jitian pasti punya niat lain. Keluarga Shui hanya perlu sedikit menarik. Long Jitian pasti langsung bawa 800.000 tentara Qian ikut. Kuasai tentara Qian, dukung keluarga Shui jadi kekuatan nomor 1 Xia. Tapi ini baru langkah pertama dari rencanaku. Gunakan kekuatan nomor 1 Xia. Lama-lama kuasai dan lebur Xia. Itulah tujuan akhirnya. Tuan Sakazaki, Bapak benar-benar visioner. Dengan Anda mengatur strategi, pasti kita akan sukses besar. Semua, terima kasih sudah datang. Terima kasih khusus untuk Tuan Pengawas Negara Long. Untuk keluarga Shui kami mengadakan pesta megah. Bahkan datang langsung dari tempat peristirahatan Haha. Apa? Tuan Long adalah pengawas negeri. Sekarang juga memimpin pasukan Qian. Jika mendapat dukungan pengawas negara, keluarga Shui pasti jadi yang teratas. Haha. Benar. Dialah pengawas negara saat ini. Wakil komandan pasukan Qian, Tuan Long Jitian. Dengan bantuan Tuan Long, keluarga Shui pasti jadi penguasa. Kekuatan nomor 1 di dunia. Jika kalian semua bersedia mendukung keluarga Shui di masa depan, ia akan berwadas kehormatan tinggi. Haha. Bahkan pengawas negara datang, keluarga Shui pasti jadi yang terkuat. Sudah pasti tidak bisa digoyang keluarga Wang dari ibu kota. Bersedia jadi pengikut keluarga Shui menjadi pemimpin dunia. Keluarga Qin dari ibu kota bersedia jadi pengikut keluarga Shui? Menjadi pemimpin dunia? Semua keluarga terkemuka di ibu kota juga rela menjadi pengikut keluarga Shui. Kami bersedia tunduk pada keluarga Shui. Biar keluarga Shui jadi penguasa negeri ini. Terima kasih atas bantuan kalian. Keluarga Shui kami sudah mencapai puncak. Itu sudah jadi kenyataan. Bertindak kejam. Itu melawan kehendak langit. Keluarga Shui, mimpi indah kalian sudah berakhir. Siapa kamu berani-beraninya? Berani datang ke pesta keluarga Shui? Bikin masalah. Bikin rusuh. Aku datang untuk kasih hadiah ke keluarga Shui. Bawa hadiah. Honor. Kamu imut banget. Kamu bunuh anakku. Ketua keluarga Shui, dia sisa dari keluarga Xiao. Tuan Muda Shui hanya membunuh dia, sekadar musnahkan pengkhianat. Tak nyangka dia malah melawan. Bunuh Tuan Muda Shui. Sisa keluarga Xiao. Belum habis ku bunuh kalian semua. Sekarang ku lucuti kulitmu. Ku patahkan tulangmu. Baru bisa mengurangi rasa sakit kehilanganku. Shui Binshan, keluarga Shui kalian. Bunuh seluruh keluarga Xiao kami. 172 nyawa melayang. Kepala anakmu. Itu baru bunga kecil. Hari ini. Aku bukan hanya bunuh anakmu. Tapi bakal habisi seluruh keluarga Shui. Xiao Yi, kau cuma sisa keluarga Xiao. Anjing penjilat musuh negara. Nyawamu, mana bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Shui? Keluarga Xiao kami dituduh berkhianat pada negara keluarga Shui kalian. Paling tahu kebenarannya hari ini. Menghancurkan keluarga Shui cuma langkah awal. Kedua, aku ingin fakta. Tersebar ke seluruh negeri. Agar keluarga Shui hancur reputasinya. Sombong, ini jamuan malam keluarga Shui. Keluarga Shui nomor 1 di ibu kota? Keahlianmu itu paling-paling cuma jago di Yuncheng. Cuma bisa pamer. Di ibu kota sini nggak ada artinya. Bodoh kemampuan tuan kami. Mana bisa kalian bayangkan? Cukup. Berani bunuh anakku. Masuk acara keluarga Shui. Dewa pun datang. Nggak akan bisa selamatkanmu. Pengawal. Panggil 4 Master Super. Tangkap dia. Kuliti dia. Hancurkan tulangnya. Lalu pakai dagingnya. Untuk buat lentera, gantung di makam anakku. Biar arwah anakku tahu. 4 Master Super itu juga nggak bisa lindungi keluarga Shui. 15 tahun lalu kau musnahkan seluruh keluarga Xiao. Hari ini dengan pedangku. Aku akan bunuh keluargamu, Shui darah akan mengalir deras. Hahaha. Xiao Yi, apa kamu ketakutan sampai bodoh? Kamu tahu tidak? Siapa Grandmaster Transcendent itu? Kamu tahu apa itu Transcendent? Level macam apa itu? Keahlianmu itu? Di depan Grandmaster Transcendent. Benar-benar tak berarti. Xiao Yi, di mata klan kecilmu. Grandmaster sudah puncak bela diri, tapi di mata kami. Keluarga elit papan atas, Grandmaster bela diri. Cuma pelayan yang kuat. Hanya Grandmaster Transcendent. Baru penguasa sejati bela diri. Transcendent berasal dari bakat alami. Harus serap aura alam. Gunung terkenal dan sungai besar. Semua sudah ada pemiliknya keluarga Shui kalian. Punya kemampuan apa? Bisa punya 4 orang berbakat sekaligus. Kamu, pembantu ini. Lumayan sedikit tahu.
Mau naik jadi Grandmaster Transcendent, harus minum aura alam. Selain gunung, sungai, dan lautan, manusia adalah makhluk paling unggul. Terutama bayi yang baru lahir, memiliki aura langit dan bumi. Itulah suplemen terbaik. Jadi keluarga Shue kalian menculik bayi di mana-mana untuk membuat pil obat demi menciptakan cakar iblis dan menembus tingkat luar biasa. Benar, yang tidak luar biasa hanyalah semut. Itu bisa membantu keluarga Shue menjadi puncak negara Xia. Hanya beberapa bayi saja. Itu bukan apa-apa. Kau tahu tidak? Biasanya 4 master luar biasa bermeditasi di pegunungan. Tapi sekarang keluarga Shue mengadakan jamuan dunia untuk menakuti kalian semua dan membangunkan 4 master luar biasa. Kau datang ke sini sekarang. Benar-benar memilih waktu yang pas. Menyiksa rakyat mengorbankan bayi dengan darah. Jalan kehebatan sekejam ini harus dihancurkan. Bocah bodoh. Kekuatan luar biasa. Takkan pernah kau mengerti. Setelah kamu pergi, aku akan mencari semua anak di dunia. Korbankan 1 juta anak luar biasa. Saat itu tiba, seluruh dunia akan dikuasai keluarga Shue. Lakukan. Kuasa dunia. Kamu sepertinya tak punya kesempatan. Karena hari ini, seluruh keluarga Shue, semua orang akan mati. Xue Bingshan, kamu fitnah keluarga Xiao. Bunuh semua anggota keluarga Xiao, 1 2 orang. Setiap kejadian, sudah waktunya selesaikan semuanya. Ini bagaimana bisa? Untuk memberi makan 4 maha guru luar biasa. Keluarga Shue telah memberikan segalanya. Tak disangka, ahli waris keluarga Shue ini tak sanggup menahan satu serangan. Sudah kubilang, trik curangmu itu Di hadapan Tuan. mudah dihancurkan. Xue Bingshan, keluarga Shue kalian suka berbuat jahat, bahkan membunuh bayi. Sekarang, kalian harus bayar. Itu tidak mungkin. Di depan keluarga Shue. Keluarga Zhou seperti semut, tapi meskipun 4 terkuat Shue, tak bisa lawan dia. Keluarga Shue dari dulu aku muak dengan kalian. Selalu berbuat kejahatan. Aku pun tak tahan. Hari ini kakak ipar besarku datang membawa orang. Akhirnya karma kalian tiba. Kakak ipar tolong, jangan pukul aku. Ini semua ulah keluarga Shue. Semua salah mereka. Selalu bikin kejahatan. Mereka fitnah keluarga Xiao. Sampai keluarga kalian musnah. Pantas saja. Dasar brengsek di dunia ini, belum ada yang bisa hancurkan keluarga Shue orang itu belum lahir. Siapa berani bikin masalah di rumah Shue? Leluhur, anak keluarga Xiao ini. Bukan cuma dia bunuh Han Er. Dia juga bilang, keluarga Shue fitnah keluarga Xiao. Dan dia mau habisi keluarga Shue. Sisa keluarga Xiao, sebagai keluarga pembawa dosa, tak mau menyerahkan diri, masih berani memutarbalikkan fakta. Kau adalah leluhur keluarga Shue. Apakah keluarga Xiao bersalah? Kau paling tahu jawabannya. Maksudmu, keluarga Shue memfitnah keluargamu tak bersalah? Semua orang ini bilang keluarga Shue adalah pengkhianat. Dulu keluarga Xiao dijebak. Kalian percaya? Katanya, leluhur keluarga Shue sangat hebat. 20 tahun lalu sudah mencapai puncak kekuatan. Lalu, hilang selama 20 tahun hanya untuk mencari tingkat seni bela diri tertinggi. Sekarang dia kembali. Tak tahu sejauh mana kekuatannya. Sudah sampai mana. Apapun kebenarannya. Kita harus pikirkan baik-baik. Menurutku, jelas sisa keluarga Xiao yang membuat kekacauan, membalikkan fakta. Mereka lah pengkhianat terbesar. Aduh, leluhur. Untung kau masih adil. Betul, Xiao Yi. Sebagai sisa keluarga Xiao, dosamu berat masih tak menyesal. Memang harus dihukum. Anak keluarga Xiao jatuhkan kebenaran hanya dikuasai oleh yang kuat. Aku sudah menguasai kekuatan besar. Mencapai puncak kekuatan bela diri. Apalagi hari ini Long Jitian akan memimpin 800.000 pasukan Qian. Bergabung dengan keluarga Shue. Saat itu, keluarga Shue akan menguasai kekuatan terbesar di seluruh Daxia.
berada di puncak tertinggi. Bener. Tuan Long Jitian bukan cuma pemimpin 800.000 cian. Pasukan, dia juga pengawas negara saat ini. Sekuat apapun kamu, bisakah kamu melawan kekuatan senegara? Long Jitian, bagaimana kamu tahu? Dia bukan datang untuk dengar perintahku, bukan untuk bongkar kejahatan keluarga Xue. Lapor pengawas negara, semua jurnalis top Daxia sudah berkumpul. Tinggal tunggu perintah Anda. Akan bongkar kejahatan keluarga Xue, memberi keadilan untuk keluarga Husai. Bagus. Husai telah banyak berjasa untuk negara, terlalu banyak menjaga Daxia pahlawan seperti ini. Harus dipuji oleh semua orang dan keluarga Xue. Pantas dipermalukan selamanya. Laporkan pada Tuan. Saya segera datang. Tuan Long Jitian kirim kabar. Tinggal 3 menit lagi, dia akan bawa wartawan ke acara. 3 menit? 3 menit lagi, saya pastikan keluargamu akan hancur dan dipermalukan. Xiao Yi, aku nggak salah dengar kan? Kamu bilang pengawas Longguo datang kemari untuk bela kamu dan hukum keluarga Xue. Kamu cuma sisa pengkhianat. Mana layak deketin Long Jitian Tuan Besar? Bukan aku yang cari hubungan dengan Long Jitian, tapi dia patuh padaku. Kurang aja. Pengawas negara Long menerima perintah dari Kaisar. Mengawasi seluruh negeri, memegang kekuasaan tertinggi. Sekarang juga memimpin pasukan api merah. Punya pasukan besar, adalah pejabat penting negara. Kamu hanyalah sisa pemberontak. Berani bicara sembarangan juga? Benar. Bahkan di antara kami, keluarga terkemuka di ibu kota, pengawas negara Long, juga orang paling puncak dan istimewa, kekuasaan mengawasi negeri cukup dengan satu kata, bisa mengguncang ibu kota. Menentukan nasib kita semua. Berani menghina pengawas negara? Itu pengkhianatan besar. Xiao Yi, kau benar-benar sudah bersalah menghina pengawas negara. Bahkan membasmi 9 generasimu. Belum cukup. Aduh! Itu agak sulit. Seluruh keluarganya sudah musnah. Kalau mau membasmi 9 generasinya, harus gali abu keluarga mereka lalu cambuk abunya. Ah! Berani menghina leluhur keluarga Xiao? Cari mati. Leluhur! Tuan pengawas negara akan tiba. Dia masih berani memukul orang. Benar-benar tak kenal hukum. Xiao Yi, Tuan pengawas negara datang ke keluarga Xue, tapi kau mempermalukan keluarga Xue. 4 sesepuh besar. Tangkap pencuri kecil ini untukku. Tunjukkan wibawa keluarga Xue. Sisa 1 menit lagi. Aku bukan hanya akan mempermalukan keluarga Xue, aku juga akan memusnahkan seluruh keluarga Xue. Aku juga akan bongkar aib keluarga Xue, biar keluarga Xue tercemar seumur hidup. Xiao Yi, kau berani menolak ditangkap. Kau tahu tidak, pengawas negara Long akan segera kerjasama dengan keluarga Xue. Mereka itu bertindak atas nama pengawas negara. Kalau kau melawan, kau menentang pengawas negara. Pengawas negara sangat berkuasa di istana, menguasai bala tentara Qian. Militer terkuat di Daxia. Dengan kekuasaan sebesar itu, masih mau melawan? Xiao Yi, pesta hari ini di host keluarga Xue untuk menyambut pengawas negara. Jika kau mengacau, keluarga Xue akan lapor pada pengawas negara. Bagaimana membiarkanmu berkeluar di depan para bangsawan di ibu kota? Di depan keluarga-keluarga bangsawan seperti kami. Di mana muka kami? Konyol. Menurut kalian Long Jitian setinggi gunung, sedalam lautan. Tapi di hadapan Tuan Besar, Long Jitian pun harus berlutut, tunduk pada kaki Tuan Besar. Sisa keturunan keluarga Xiao, bawah melawan atas membangkang terhadap pengawas negara. Itu saya tak termaafkan. Sekarang atas nama keluarga nomor 1 di ibu kota, atas nama leluhur. Saya ajak kalian semua. Sebelum pengawas negara datang, bunuh penjahat ini. Bersihkan aula ini. Kami diundang oleh keluarga Xue untuk bersama menyambut pengawas negara. Aturan pesta ini adalah tanda hormat kami pada pengawas negara. Keluarga si ibu kota setuju. Bunuh penjahat ini. Keluarga Tang ibu kota setuju. Bunuh penjahat ini. Kami setuju untuk membunuh penjahat ini. Kami setuju untuk membunuh penjahat ini. Kami setuju untuk membunuh penjahat ini. Xiao Yi, kau serbu keluarga Xue, ganggu persiapan keluarga Xue. Menyambut pengawas negara di pesta penting ini. Kini saatnya kau dihukum. 10 detik. Xiao Yi, kau pikir setelah 10 detik, pengawas negara akan tinggalkan keluarga Xue nomor 1 ibu kota, lalu dukung kamu yang tak punya status, tak punya latar belakang, sisa keluarga Xiao? Jangan mimpi. Sekarang aku buka matamu. Orang bekerja sama dengan asing, fitnah orang setia. Akhir kalian sudah dekat.
Pengawas negara Long maaf telah mempermalukan Anda. Xiaoyi, tuduhanmu berkhianat pada negara. Dan fitnah yang kamu lakukan sudah sampai ke telinga pengawas negara. Dia sudah tahu. Pengawas negara ini biasanya paling benci kejahatan. Dia paling muak pada pengkhianat seperti kamu. Hari ini tamatlah kamu. Pengawas negara datang ke sini, pasti untuk membantu leluhur keluarga Xue. Xiao Yi, mimpi siangmu berakhir di sini. Pengawas negara. Orang ini adalah sisa keluarga Xiao. Anak seorang penjahat. Hari ini menerobos aula keluarga Xue. Membunuh 4 tetua luar biasa kami. Dan 4 tetua besar. Orang ini sangat kejam. Benar-benar sadis. Tuan Xiao adalah pengkhianat. Mengotori kehormatan keluarga Xue. Mengotori tempatmu juga. Begitukah? Benar. Pengawas negara, saya lihat Anda membawa banyak jurnalis besar. Ini bisa jadi kesempatan ungkap keluarga Xiao. Umumkan ke seluruh negeri, biar semua orang mengutuk keluarga Xiao. Hamba Long Jitian, menghormat Tuan. Semua wartawan media besar Xia sudah dibawa kemari. Tinggal menunggu perintah Anda, langsung bisa umumkan pengkhianatan keluarga Xue dan skandal fitnahnya ke seluruh negeri. Bagus. Xue Tianlin baik dan jahat sudah ditentukan Tuhan. Keadilan ada di hati semua orang. Keluarga Xue kalian sudah terlalu banyak berbuat jahat. Hari ini, kalian terima balasannya. Tuan pengawas Longguo, ternyata mendukung Xiao Yi bahkan pengawas negara. Juga berlutut padanya. Sebenarnya siapa kamu? Sudah lama ku katakan. Identitas tuanku luar biasa. Keluarga Xue fitnah orang baik. Menyamak ambil jasa. Xue Tianlin, topengmu, saatnya dibuka penjahat tua keluarga Xue. Kalian kerja sama dengan musuh. Kamu fitnah kakak iparku. Hari ini pengawas negara di sini akan umumkan ke seluruh negeri. Keluarga Xue hancur hari ini. Ting Li, adikku menikah dengan keluarga Ding. Kamu malah sering menyiksanya, bahkan anak dalam kandungannya. Juga tak kau beri ampun. Kamu gagal jadi suami, apalagi jadi ayah. Mulai hari ini, aku pastikan kamu masuk neraka tanpa akhir, agar kamu habiskan sisa hidup dengan penyesalan dan kegelapan. Kakak ipar jangan, ampun aku salah. Xie Binshan, serahkan anaknya. Kalau tidak, aku akan membantai keluarga Xue kalian. Serahkan anak itu. Pengawas negara Longguo, kupikir kau orang yang tahu diri, tak kusangka. Kau begitu bodoh. Xue Tianlin, soal pemberontakan keluargamu, sudah kulaporkan pada raja. Sekarang, aku bawa perintah raja untuk menangani keluarga Xue. Masih berani melawan titah? Ternyata yang ditemukan itu aku pemberontakan keluarga Xue. Masih bodoh sampai bawa-bawa raja untuk menekanku. Kau, apakah jabatan pengawas negara membuatmu jadi bodoh? Xiao Yi, bukankah kau selalu ingin keluarga Xueku mengakui kebenaran agar keluargamu bisa bersih? Maksudmu apa? Benar pembantaian keluarga Xiao waktu itu? Aku yang fitnah. Penjahat tua keluarga Xue, kau akhirnya mengakuinya. Benar, demi kekuatan, demi benar-benar jadi pendekar harga berapapun, akan kuterima. Meski harus mengkhianati negara Xia. Kau yang bunuh ayahku? Bunuh seluruh keluargaku? Benar, saat itu aku pakai tangan ini. Aku sendiri yang mencekik ibumu sampai mati, dan seluruh keluarga Xiao kalian, 1/2 nyawa. Bahkan bayi dalam kain pun, tidak aku biarkan hidup. Penjahat tua, aku akan bunuh kamu. Aku tahu skillmu tinggi, tapi akhirnya, kau tetap manusia. Sekarang, di dunia ini, ada kekuatan lain, melebihi seni bela diri. Tingkat ini disebut dewa. Makhluk apa ini? Hanya melihatnya. Aku serasa masuk neraka. Apa benar ada tingkat dewa di dunia ini? Benar. Pada zaman kuno, ada manusia dewa. Bisa keluarkan matahari dan bulan dari mulut. Bisa memindahkan gunung dan sungai. Sayangnya, metode kuno telah hilang. Ilmu bela diri kini meredup. Ratusan tahun berlalu, tak ada lagi yang mencapai tingkat itu. Meski aku jenius. Juga hanya sampai di puncak. Tak bisa melihat langit. Aku marah tak rela. Ku cari semua kitab kuno. Akhirnya, ku temukan monster bos ini. Ada harapan membantuku. Mencapai dewa. Monster ini punya aura kuno. Begitu tua dan purba. Apakah ini monster buas zaman kuno? Benar pada zaman kuno. Konon monster buas memangsa manusia. Agar dia bangkit, aku korbankan banyak nyawa. Sekarang, monster sudah kembali. Hampir sampai tingkat setengah dewa. Meski bakatmu besar, tak mungkin raih tingkat dewa
juga tak mungkin kalahkan monster ini. Xue Tianlin, kau korbankan orang banyak hanya demi membangunkan monster kuno ini. Apakah di hatimu masih ada sedikit perasaan manusia? Xiao Yi, dunia ini memang begitu. Yang kuat yang berkuasa. Simpati pada yang lemah. Perasaan paling sia-sia dan tak berguna. Hanya seperti pendahulu yang kejam seperti dia. Baru layak kendalikan segalanya. Hancurkan sisi manusiawi. Rela jadi pengkhianat hanya demi jadi inang bagi binatang buas kuno ini. Jadi wadah daging dan darahnya. Xiao Yi, yang menang jadi raja, yang kalah terhina. Sekarang aku sudah kuasai binatang buas. Memegang jalan jadi dewa. Saat aku mencapai level dewa, meski tubuh membusuk, aku tetap bisa abadi. Masih keras kepala. Hari ini, aku akan bunuh binatang buas ini, hancurkan semua khayalanmu. Kembalikan kedamaian dunia. Menghayal saja. Pendahulu, aku mau binatang buas itu sekarang, akan kurobek jadi 9 bagian. Jadi darah, biar kau di neraka. Bertemu Cingpingmu. Apa ini? Apa yang terjadi? Bukankah ini binatang buas kuno? Kenapa langsung kalah? Binatang buas korbankan ribuan jiwa, sudah punya kekuatan setengah dewa. Apa benar kekuatannya nyentuh level dewa? Kekuatan Tuan? Bukan sesuatu yang bisa kalian bayangkan. Jangankan satu binatang buas kuno. 10 pun. Bangkit semua, tetap tak sebanding dengan Tuan. Sendirian. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini binatang dewa kuno. Demi mendapatkannya, aku rela berkhianat. Menanggung hinaan selama-lamanya. Aku tak mungkin kalah. Bagaimana mungkin aku kalah? Xue Tianlin, kau bermimpi seumur hidup. Sekarang, saatnya bangun. Tuan Tianlin, sepertinya kamu butuh sedikit bantuan. Tuan Sakazaki, tolong aku, cepat bantu aku. Asal kau bunuh Xiao Yi untukku, aku rela korbankan lagi. 100.000 bayi, 1 juta budak darah. Orang Jepang. 100.000 budak darah. Cukup untuk buat kepala ke-7 binatang buas. Benar-benar matang. Tapi, untuk tingkatkan ke Orochi, masih butuh kau korbankan. Sesuatu yang lebih penting? Xue Tianlin, kau tak cuma berkhianat, malah ikut Jepang. Kau memang pantas mati. Xue Tianlin, Ichi dan Woku sudah lama bermusuhan. Kamu berpihak pada orang Woku. Apa kamu tidak malu pada leluhurmu? Kenapa kalau ikut orang Woku? Asal bisa dapat kekuatan, dapat kekuasaan. Aku rela jadi anjingnya Woku. Tuan Sakazaki, asal kamu bantu aku bunuh Xiao Yi, berapapun harganya. Aku mau bayar. Tenang, tenang. Takkan ambil apa-apa dari kamu. Tidak minta bayaran. Sekarang kamu sudah jadi pemimpin kekuatan utama Xia. Kalau kamu kumpulkan semua kekuatan, tarik nasib Xia dari mereka. Kumpulkan semua nasib negara Xia, persembahkan pada binatang buas. Biar dia berevolusi jadi Yamata no Orochi. Akan bisa balaskan dendammu. Apa? Kamu mau pakai binatang buas untuk telan keberuntungan negara kita. Xue Tianlin, kalau kamu berani setuju, kamu akan jadi penjahat besar. Musuh seluruh Xia. Baik. Aku setuju. Aku cari kekuatan. Memang untuk melampaui dunia fana. Mana mungkin terikat oleh satu negara. Semua selama kita melahap keberuntungan Xia. Binatang buas bisa naik jadi Orochi. Capai tingkat dewa sejati semua. Asal kalian bantu aku saat waktunya. Aku dan kalian bakal abadi bersama. Xue Tianlin satu pengkhianat sepertimu. Sudah langkah 1000 tahun. Kamu pikir semua orang mau seperti kamu? Jadi anjing Woku? Aku setuju. Aku juga setuju. Nasib bangsa apa urusanku? Keberuntunganku. Aku yang pakai demi keabadianku. Kami semua setuju. Baik. Rencana puluhan tahunku, akhirnya hidupkan kembali Orochi.
Yoshi! Bagus sekali. Saat negaraku Woku menguasai dunia, pasti pengorbanan kalian, Orochi, serang bunuh orang Xia itu. Ngomong percuma. Hadapi pengkhianat. Harus lawan dengan pedangku. Hajar sampai sadar. Tuan Long Jitian. Kau di bawah Panglima. Kedua terkuat Xia. Cepat bantu Panglima. Hong Lie. Ini cuma dampak sisa pertarungan. Bahkan petarung terkuat kedua di Xia, Tuan Long Jitian, juga tak sanggup menahan. Pertarungan di pusat ini, seberapa ngeri levelnya? Orang Xia. Kau tahu kenapa aku tidak membesarkan Yamata no Orochi di negara kami, wah? Karena orang Xia adalah ras rendah. Sangat cocok. Jadi kambing persembahan. Tunggu Orochiku, setelah membunuhmu, akan kubiarkan memakan seluruh Xia. Biarkan dia jadi binatang suci nomor 1. Itu milik Xia. Kau tak bisa ambil. Siapa berani melawan Xia-ku? Akan dibasmi total. Sudah terhalang. Ternyata benar Jenderal Harimau adalah pelindung negara Xia. Bahkan Yamata no Orochi bisa ditebas dengan satu tebasan. Kenapa bisa begini? Tak mungkin, tak mungkin. Kenapa Orochiku bisa kalah? Orang Wa, konspirasi kalian. Sampai di sini. Dia ternyata Jenderal Harimau. Aku bahkan telah menjebak keluarga Jenderal Harimau. Xiao Yi adalah Jenderal Harimau. Aku benar-benar menyerahkan kekayaan besar ini dengan tanganku sendiri. Aku sendiri yang mengusirnya. Yamata no Orochi pun sudah dihancurkan. Seumur hidupku. Sebenarnya aku kejar apa? Jenderal Harimau. Orang-orang ini berkhianat, dosa mereka tak terampuni. 800.000 tentara Qian siap. Tinggal tunggu perintahmu. Semua pengkhianat di sini bakal ditangkap. Dipenggal semuanya. Tak satu pun tersisa. Siap! Dan juga, kebenaran 15 tahun lalu, apa yang keluarga Xue lakukan, semua harus disebarkan. Disampaikan ke publik. Siap. Keluarga Xue selalu bermimpi kejar kekuatan nomor 1. Ingin jadi yang terkuat. Tak disangka. Dalam sekejap semua musnah. Tak sisa apa pun. Selesai sudah. Sejak keluarga Xue pilih berkhianat, fitnah keluarga Xiao. Akhir kalian sudah pasti begitu. Tak sisa apa pun. Jenderal Harimau, aku tak tahu Xiao Muqing adalah kerabatmu, kumohon, ampuni aku. Kakak ipar. Aku sadar salah. Aku masih muda. Aku tak mau mati. Kamu masih muda. Tapi bukankah King Er juga masih muda? Semua bayi tak bersalah yang dibunuh keluarga Zhao. Bukankah mereka juga nyawa yang hidup? Aku salah. Aku tak mau mati. Aku salah. Aku tak akan biarkan kau mati. Aku akan membuatmu menderita di neraka tanpa akhir. Di sana lebih parah 1000 kali lebih sakit daripada mati. Bahkan 10.000 kali. Kakak ipar. Aku salah, kakak ipar. Maafkan aku, kakak ipar. Kakak ipar? Xing'er. Semua orang keluarga Ding. Dan Zhao yang menyakitimu, tak ada satupun kubiarkan lolos. Semua musuh yang membunuh keluarga Xiao dulu. Semuanya sudah menerima hukuman setimpal. Tuan, sesuai perintah Anda, anak itu sudah dibawa ke Gunung Kunlun kepada guru Anda. Guru bilang, Anak Nona punya takdir istimewa. meski selamat dari kebakaran besar, tapi harus ikut guru berlatih di gunung selama 18 tahun.
baru boleh turun. Selama itu tak boleh ada yang ganggu. Kalau ada, nyawa si anak terancam. Ini juga baik, bisa ikut belajar di Kunlun, juga keberuntungan bagi si anak. Dengan begini, aku bisa beri jawaban pada King Er, hanya saja King Er harus menderita. Harus menunggu 18 tahun lagi, baru bisa ibu dan anak bersatu. Kirimkan perintah, suruh orang merawat dengan hati-hati siang malam. Jangan sampai ada kesalahan. Baik.